Baik, seperti inilah penampakan bibit penyulaman kita kemarin kan kawan. Jadi untuk saat ini sudah memasuki usia 1 bulan kan kawan. Jadi penampakan seperti ini. Untuk penampakan jaringnya juga sangat baik, tidak ada penyerangan dari hama. Untuk pemasangan mulusanya pun saya kira masih cukup baik, masih cukup maksimal untuk pencegahan gulma di sekeliling pokok sawit ini kan kawan. Seperti inilah penampakannya. Baik, selamat pagi kan kawan. Jadi pagi ini saya akan membagi informasi mengenai hasil atau penampakan bibit yang kita melakukan penyulaman dari 1 bulan yang lalu. Untuk saat ini usianya sudah tergolong 1 bulan kan kawan, sudah memasuki usia 1 bulan yang kita melakukan pemasangan mulsa serta pemasangan jaring. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana penampakannya setelah 1 bulan kita melakukan penyulaman kan kawan. Jadi selamat menyimak video ini kan kawan. Baik, seperti inilah penampakan bibit sisipan yang kita lakukan penyulaman di bulan lalu kan kawan. Untuk penampakan seperti ini. Untuk pertumbuhannya sangat bagus kan kawannya, sangat baik sekali. Untuk daunnya juga hijau glowing, tidak ada terjadi kekeringan atau kegosongan. Sangat baik. Untuk penampakan dari jaringnya itu sendiri kan kawan, masih cukup baik lah. Masih sangat baik lah untuk jaringnya. Untuk sampai saat ini tidak ada kerusakan, tidak ada penyerangan hama terhadap bibit kita ini kan kawan. Untuk kekuatannya masih termasuk kokoh ini kan, masih keras, masih kuat, masih bisa mampu bertahan lah untuk menjaga bibit sawit kita ini kan kawan. Untuk penampakan mulusanya masih cukup baik kawan-kawan, seperti ini. Jadi fungsi mulsa sendiri seperti ini kan kawan. Jadi selama beberapa bulan ke depan itu dia mencegah atau menekan pertumbuhan gulma itu sendiri kan kawan. Jadi seperti ini. Jadi yang kita jaga adalah gulma-gulma lilitan atau tali-tali yang mulai menyerang atau menyelimuti pokok sawit kita ini kan kawan. Jadi itu yang kita cegah. Contohnya seperti ini. Kita cukup membersihkannya saja kan kawan. Menggesernya seperti ini, kita cukup menggeserkannya. Seperti ini saja kan kawan, di sekelilingnya. Nah seperti itu. Jika ada gulma atau tali-tali atau kacangan yang mencoba melilit pokok sawit kita atau mulai menjalar di atas mulsa, kita cukup menggeserkan saja kan kawan. Kita jangan membasmi atau mematikannya, tapi kita cukup menggeserkannya, sebab gulma atau lilitan yang di sekitaran pokok ini sangat baik untuk menjaga kelembapan dan menjaga kesuburan tanah itu sendiri kan kawan. Untuk perairan di mulsa itu pun masih ada beberapa yang tergenang kan kawan. Contohnya seperti ini. Ini masih tergenang, jadi kita cukup melakukan tusuk atau membolongkannya di mulsa sendiri kan agar airnya masuk dan meresap dari dalam tanah dan tidak terjadi tergenangan air kan dia di atas mulsa itu sendiri kan. Seperti ini yang kita lakukan, cukup membolongkan saja kan. Seperti ini. Mari saya akan tunjukkan pokok-pokok yang lain kan kawan, seperti apa penampakan dan hasilnya. Mari kita cek. Ya ini kan kawan, pertumbuhannya sangat baik. Nah ini terjadi kekeringan kan kawan ya, terjadi kekeringan daunnya. Jadi ini terjadi kekeringan pada saat proses penanaman kemarin kan kawan. Penanaman awal kemarin yang terjadi, kita lakukan penanaman di musim kemarau, jadi terjadi kekeringan. Namun ini daun tua kan kawan ya, dan ini wajar ketika kering. Namun daun barunya atau pelepah barunya sangat baik pertumbuhannya kan. Ini seperti ini kan kawan, penampakannya sangat baik, pertumbuhannya sangat subur, sangat baik. Untuk mulsa sekelilingnya masih terkendalikan lah untuk gulma sendiri kan. Mari kita cek yang lain seperti apa. Dan rumput-rumput seperti ini atau kacangan atau lilitan tali-tali ini kan ini sangat baik untuk menjaga kesuburan atau menjaga kelembapan tanah di sekitar pokok sawit sendiri kan kawan, agar tidak terjadinya kekeringan atau gersangnya tanah di sekitar pokok sawit sendiri kan, agar perakarannya terjalar dengan baik akibat dari kelembapan yang selalu terjaga kan kawan. Nah ini seperti ini kan. Ini yang harus kita hindari, seperti ini. Nah seperti ini kan. Namun fungsi mulsa itu seperti ini kan kawan, penampakannya seperti ini.
dia selalu menjaga di sekitaran pokok sawit, namun 1 meter ke depan dan 1 meter ke belakang ini selalu terjaga kan kawan. Seperti ini. Maka jika ada gulma atau rumput yang mau mengganggu tanaman atau menyelumuti tanaman, dia akan terhalang oleh mulsa itu sendiri. Jadi jika kita menanggulanginya tidak terlalu maksimal lah dalam proses menanggulanginya, sebab yang gulma yang mengganggu tanaman itu bisa terhalang oleh mulsa itu sendiri kan. Maka kita cukup membersihkannya di sampingnya kan. Seperti ini saja kan ya. Kita cukup membereskannya saja ke samping seperti ini kan. Dan tindakan yang kita lakukan ini kan tidak terlalu memakan biaya atau biaya terlalu tinggi, namun cukup tenaga yang tidak terlalu maksimal lah untuk cara menanggulanginya ini kan kawan. Saya rasa untuk cara-cara seperti ini kita lebih efisien dan lebih hemat biaya, lebih hemat tenaga, dan lebih efisien lah dalam penanggulanginya dan menjaga bibit kita ini kan kawan. Untuk penampakannya bibitnya seperti ini kan ya. Sangat baik pertumbuhannya, cabangnya, daunnya juga masih pertumbuhannya sangat baik kan kawan ya. Ini yang biasa yang terjadi kekeringan atau kekuningan daun ini biasa daun-daun yang tua kan ya, daun-daun yang bagian ceker ayamnya kan kawan, seperti ini. Untuk pemasangan musanya masih kuat, kokoh. Pemasangan jaringnya ini sangat bagus atau sangat efisien ini untuk mencegah hama tikus maupun hama landakan kan. Mari kita cek yang lain. Ini juga kan kawan. Ini mulai nih kan kawan. Nah, maka seperti ini. Ini mulai. Ini mulai. Ini juga kita biarkan ini kan, dia bisa menyelimuti kan kawan. Maka kita cukup menggeserkannya saja seperti ini. Kita cukup menggeserkannya saja seperti ini. Tindakannya cukup seperti itu saja kan. Untuk pertumbuhannya sangat baik kan ya. Untuk penampakan dalam 1 bulan ini pertumbuhannya sudah sangat baik. Untuk jaringnya, untuk penyerangan hama tikus maupun hama landak masih dapat teratasi kan ya. Masih cukup kokoh. Seperti ini penampakannya kan. Inilah bibit unggul kita, bibit Sriwijaya Semikulan 5 atau SK5. Mari kita cek yang lain. Ini masih bolong kan ya, masih genangan air kan ya, cukup kita bolongkan saja. Maka airnya pun akan meresap ke bawah, dan kelembapan di bawah tanah pun akan selalu terjaga kan. Inilah bibit sulaman kita kan kawan. Jadi di sekelilingnya kita hanya cukup menjaga anak kayu maupun kayu-kayu besar lah yang dapat melindungi sinar matahari yang mengganggu terjadinya fotosintesis bagi tanaman kita itu sendiri kan kawan. Jika untuk lilitan atau tali-tali yang tanaman tidak terlalu tinggi yang tidak mengganggu matahari agar terjadi fotosintesis bagi tanaman itu, kita tidak basmikan kawan. Kita cuma melakukan penanggulanginya di sekitar pokok sawit itu sendiri kan kawan. Ya, jadi seperti itulah cara di perkebunan kita melakukan teknik penyulaman kan kawan. Jadi fungsi dari mulsa, fungsi dari jaring saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi dan kinerjanya masing-masing, dan bagaimana fungsi atau manfaat dari mulsa itu sendiri, yaitu mencegah terjadi pertumbuhan atau menekan perkembangan dari gulma itu sendiri kan. Jadi kita cara menanggulangi, kita cukup menyingkirkan dari pinggiran mulsa itu sendiri kan kawan. Namun untuk membasmi, kita jangan membasmi sebab ini gulma lunak kan kawannya, termasuk gulma kacang-kacangan yang dapat mencegah dan dapat menjaga kelembapan tanah itu sendiri kan kawan. Jadi ini seperti inilah penampakan bibit sulaman di perkebunan kita. Untuk pertumbuhannya kita masih golongan cukup baik lah kan kawan, sebab ada terjadi beberapa kekeringan, namun kekeringan itu pada daun itu wajar kan kawan ya, wajar sebab ini sebab yang kering itu adalah ceker-ceker ayamnya kan bagian ceker ayamnya. Dan untuk cabang atau daun atau pelepah barunya itu pertumbuhannya sangat baik lah kan.
mungkin itu saja motivasi atau saran atau informasi yang saya berikan kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, dan semoga apa yang kawan-kawan perjuangkan, apa yang kawan-kawan lakukan, apa yang kawan-kawan usahakan, semoga dapat berkah dan dapat berhasil seperti yang kita lakukan di perkebunan kita, kawan-kawan. Mungkin cukup sekian informasi dari saya. Saya ucapkan akhir kata wassalam, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih.